Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abi Kade di sini. Hari ini spesial kita akan menyajikan satu makanan khas daerah tertentu. Nah, daerah manakah yang terkenal dengan makanannya kenyal, pedas, berkuah yang pernah ditampilkan di beberapa video Abi Kade sebelumnya. Mau tahu makanan apa? Yuk kita simak prosesnya seperti apa. Nanti di akhir video saudara semua akan lihat makan apakah itu. Silakan nanti diberikan komentar ya, dan beri masukan supaya makanan ini lebih terkenal. Bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana pula kelezatan dari makanan khas daerah ini. Yang pastinya Abi Kade selalu menyajikan makanan-makanan Nusantara. Mau buat pempek ala kita rahasia mertua. Pempek rahasia mertua, resep mertua. Pertama nih kita buat dulu induknya, atau kata orang Palembang buat umaknya dulu. Gimana cara buat umaknya? Nah, ini dia. Ini tepung terigu segitiga biru, boleh apapun boleh. Yang penting tepung terigu kemasan ya. Ini tepungnya. Setelah itu kita didihkan. Itu yang kedua, ini ikan gilingnya. Ikan gilingnya, ini ikan yang sudah kita giling, sudah dicampur dengan bawang putih. Ikan ini tadi 1 kilo, bawang putihnya 1 on, kita blender, dan inilah jadinya. Ini rahasia mertua saya. Jadi ikan yang kita beli tadi, ikan belida atau ikan kakap, ikan tenggiri. Ini ikan tenggiri ya. Jadi tulang-tulangnya itu, kepalanya jangan dibuang, tulang-tulangnya jangan dibuang, tapi kita rebus dan kita blender. Setelah itu kita didihkan. Ini dia. Ini menjadi kaldu dan menambah khas rasa dan enak lezatnya pempek kita. Nah, ini dia yang sudah menjadi kaldu, yang sudah kita blender, tulangnya semuanya sudah kita blender. Ini jadinya. Sekarang kita tulang ini akan kita masukkan ke dalam tepung tadi untuk membuat indukannya. Kita tuangkan air kaldu rebusan tulang-tulang tadi ke dalam tepung terigu tadi. Ke dalam tepung terigu kita aduk dulu, kita apakan biar turun airnya. Ini kaldunya sudah turun, airnya mendidih ya, harus mendidih ya. Airnya harus mendidih. Ini airnya, ini tepung terigu yang kita kasih air mendidih dari kaldu tulang-tulang ikan tenggiri kita tadi. Kita aduk terus sampai kalis. Aduk sampai kalis ya. Jadi ini merupakan adonan pertamanya. Di sini kita bawang putihnya kita masukkan ke sini, garamnya kita masukkan ke sini, Royco sebagai penyedap. Kita tidak pakai micin ya, kita pakai Royco saja. Kita aduk di sini. Setelah itu baru kita gabungkan ke sini. Tapi digabungkan ke sini setelah tepung terigu kita ini sudah
rata dan sudah kalis, kita biarkan dulu biar dingin. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tepung terigu tadi itu memerlukan energi, ya saudara-saudara, untuk mengaduknya biar kalis. Kalau tidak dia bergumpal-gumpal, tidak rata, jadi nanti hasil pempek kita tidak kurang sedap lah gitu. Jadi ini dia, ini udah hampir kalis ya. Nah, gimana ini dibantu oleh ABKD untuk mengkaliskan karena dia berotot kan, jadi dia kuat untuk mengadonnya. Ini ya. Nah, ini sudah hampir kalis. Jadi setelah hampir kalis ini kita biarkan dulu. Biarkan adonan ini mendingin sebentar. Baru kita masukkan ikan, adonan keduanya, ikan tadi ke dalam adonan ini. Oke. Kita lanjutkan proses pempek kita tadi dengan di dapur ABKD. Dapurnya bernuansa gua. Serem. Ini dia sudut dapur ABKD. Aneh kan? Bukan kitchen set, tapi berbentuk gua. Oke. Ini kita lanjutkan proses pembuatan pempek tadi. Ini tepung terigu yang kita kasih dengan air panas mendidih tadi, yang kita sudah aduk. Inilah jadinya. Ini jadinya dan ini sudah kalis. Sekarang kita lanjutkan dengan ini tadi adonan kedua. Adonan kedua ini kita tambahkan Royco. Kita tidak pakai MSG ya. Tidak pakai SMG atau mecin. Kita pakai Royco saja untuk kaldu bubuk lah. Kaldu biar ada rasa. Setelah itu kita masukkan garam. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita tambahkan 1 sendok makan gula. Kita aduk. Kita aduk sampai rata. Kaldunya apa tadi? Ikannya. Oke. Setelah ini rata, sekarang kita gabungkan atau kita satukan ikan tadi dengan adonan kedua tadi dengan adonan pertama. Oke, gabungkan ya. Masukkan ikannya. Bentar. Ini untuk mencampurkan antara ikan dengan adonan pertama tadi, tepung terigu yang sudah kita siram tadi dengan ini lebih membutuhkan tenaga dan otot. Ini lebih membutuhkan tenaga dan otot. Jadi pantas ya pempek Palembang itu katanya mahal. Di samping ikannya yang mahal dan cara membuatnya yang juga membutuhkan tenaga, karena kita ini semuanya manual ya. Kita semuanya manual kita buatnya.
dan juga memerlukan waktu yang panjang. Ini baru menyatukan dua macam daripada apa tadi. Nah ini dia. Nih, bentar ini kita aduk. Ini membutuhkan tenaga nih. Nah, jadi kalau gini kita tidak bisa melakukannya. Saya tenaganya. Jadi kita bisa meminta bantuan adik lagi. Jadi Abi Kade lah yang akan mengadonnya. Oke, lanjut Pak Kade, lanjut Abi Kade. Selamat menikmati daripada proses pengadukan bahan satu dan bahan keduanya. Ada bahan ketiganya lagi. Mau tahu? Nah, jangan beralih dari channel ini, jangan diputuskan menontonnya. Jadi kalau kita proses ini, jangan di-cut di tengah jalan. Kalau di-cut di tengah jalan, jadi prosesnya tidak sampai, nanti hasilnya tidak sempurna. Nah, jadi tidak sama hasilnya dengan apa yang PMP Abi Kade-nya. Oke, inilah dia proses penyatuan bahan satu dan bahan dua. Nanti ada lagi bahan ketiganya, barulah menjadi satu buah PMP kapal selam, satu buah PMP lenjer, dan satu buah PMP telur kecil. Itu dia panjang lagi prosesnya, saudara-saudara. Nih, tengok Pak Kade nih. Mulik harus pakai tenaga. Otot Pak Kade keluar tuh. Ya, jadi tidak perlu fitness. Cukup di sini aja fitnessnya. Jadi Pak Kade ini akan pergi fitness ya. Fitnessnya di sini saja Pak Kade. Oke. Oke. Untuk proses yang ketiga tadi sudah disatukan bahan satu, bahan dua. Ini bahan ketiga yaitu tepung tapioka cap tani yang kemasan ya. Kita masukkan ke dalam baskom mangkok. Dan baskom itu baru kita prosesnya menyatukan. Ini kita tidak susah, kita hanya menyatukan saja. Ini hasil daripada bahan satu, bahan dua. Ikan giling yang kita sudah bumbui tadi dengan tepung terigu dengan kaldu. Sekarang kita masukkan ke dalam bahan ketiga, ini tepung tapioka tadi ya. Maka kita ambil bahan satu tadi, masukkan ke dalam tepung tapiokanya. Oke. Nah, berapa? Itu kita lihat kekalisannya saja. Nah, ini 2, 3, 4. Ini biasanya bagi 2 nih. Bagi 2. Oke. Bagi 2, tepungnya tadi 1 kilo ya tapiokanya. Separuh. Oke, sudah separuh. Sudah. Oke. Jadi kalau ini harus pakai tangan ya. Tapi tangannya sudah dicuci, sudah bersih, sudah oke. Ini sudah steril. Nah, ya, udah steril ya. Tapi tidak pakai sarung tangan. Kenapa? Kalau pakai sarung tangan itu dia lengket dan tidak nyaman ya. Karena saya tidak biasa pakai sarung tangan. Karena kita ini kan cuma chef rumahan. Nah, gitu kan.
seperumahan saja, jadi kita tidak biasa. Tidak apa-apa lah ya, soalnya tangan saya halal kok. Nah, baru kita gabungkan. Kita gini saja, oke? Gini kan, kita aduk-aduk, kita elus-elus, elus-elus. Nah, ini pempek Palembang asli dari dusun. Jadi ini mertua saya kalau saya pulang ke Palembang, balik Palembang, balik ke dusun. Cak ini lawang Palembangnya buat ke. Jadi ini yang saya lakukan. Kenapa nanti kalau saya tukar cara membuatnya, nanti rasanya akan berbeda. Nanti ABKD-nya tidak merasakan pula seperti apa, tidak sama dengan pempek yang dibuat oleh mamanya. Nanti kita harus mengikuti cara yang diajarkan oleh mamanya. Inilah dia cara mama mertua saya membuat pempeknya. Nah, oke. Ini. Sudah siap proses yang berikutnya, proses penyatuan yang bahan dua macam tadi. Kita masuk ke proses yang ketiga, menyampurkan bahan yang ketiga tadi. Inilah jadinya. Jadinya ini kita taburkan di atas ini sebagai untuk cuci tangan juga. Tepung tapioka cap Pak Tani. Nah, cap Pak Tani ya. Oke, jadi ini kita ambil sikit-sikit saja. Ambil, kita bundarkan. Bulatkan, kita buat pempek jari saja. Kita biar cepat masaknya. Jadi kita bulatkan seperti ini, sekitar berapa gram lah ya? 5 gram. Sekitar 5 gram. Atau sebesar telur berapa nih ya? Telur ayam lah, enggak pula ya, kecil dari telur ayam lah. Baru kita setelah kita bulatkan seperti ini, baru kita hancurkan. Maka jadilah dia pempek lenjer kecil atau pempek jari katanya. Kalau kita makan pempek di tempat orang jualan pempek, nanti ada pempek kecil kayak ini namanya pempek jari. Nih, oke, kita taruh di sini. Sini sebelum nanti ini terus seperti ini. Kita terus diadon, nanti gini. Jadi ini harus kuat ya. Kalau tidak dia pecah nanti, nggak cantik gitu. Ini adon terus. Kan? Nah, ini. Oke. Cantik kan? Nah, ini. Oke, terus adonannya ya gini. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Setelah kita buat seperti ini, baru nanti kita rebus. Nah, jadi kalau kita membuat untuk pempek telurnya atau kampal selam, kalau pempek telurnya kecil, ini dia. Setelah kita bulatkan gini, masukkan telunjuk kita, ibu jari kita ke dalamnya. Ini seperti ini. Pegang ini, dan ini kita apakan dulu tangan kita ya. Kalau buat bakso cuci tangan kita air, kalau buat pempek cuci tangan kita tepung tapioka. Nah, ya kita buat seperti ini, putar-putar, kita buat lubangnya. Nah, oke. Setelah kita buat kayak gini, nanti kita masukkan telur ke dalamnya, baru kita tutup. Ini dia, kita buat sarangnya dulu. Seperti ini buat sarangnya, oke? Nah, ini sarangnya kita buat dulu. Nah, kita buat sarangnya ya. Seperti ini kita buatnya, sarang pempek telurnya. Kalau pempek kapal selamnya, tinggal membesarkan saja, agak besar dia. Besar daripada pempek telur ini, pempek telur kecil. Nah, ini dia. Oke, mana jadinya nanti kita lihat berikutnya. Kita masuk ke proses perebusan
Jadi airnya sudah mendidih ya. Mendidih, kita tambahkan minyak. Biar tidak lengket. Setelah kita masukkan pempek tadi. Ini masukkan. Ya, masukkan dalam proses perebusan. Sekarang kita lanjut ke pempek telur tadi. Ini telurnya sudah dikocok ya, sudah dikocok, dimasukkan ke sini, baru kita tutup. Nah, tutup kuat ya. Cantik. Langsung masukkan. Nah, kalau telur ini tidak bisa, harus sarangnya aja kita buat dulu. Kalau sudah diisi telur, harus dimasukkan langsung ke dalam periuknya. Kalau tidak nanti dia pecah, meleleh. Tak jadi deh. Ini pempek. Ini dia. Cantik kan? Masuk lagi. Oke, masuk lagi. Begitulah seterusnya. Gimana kejadiannya nanti? Ini harus penuh ekstra sabar kan? Kalau dia tidak ini dia meleleh. Ini harus penuh dengan kesabaran membuat pempek ini. Kalau ini dilakukan oleh yang profesional ya. Kalau tidak yang profesional, cukup telurnya bisa direbus dulu. Nah, setelah direbus telurnya, bisa dibungkus saja telurnya. Tapi kalau untuk hal seperti ini, gimana caranya? Nah, sarangnya tadi masukkan, baru kita tutup. Oke, itu dia. Masukkan, kita tunggu beberapa menit berikutnya. Sekarang kita tutup periuknya. Oke, lanjut. Bagaimana? Sudah masak apakah belum? Kita cek dulu, cek and recheck. Ini dia pempek kita yang kita rebus tadi ya. Nih, seperti apa dia masak? Ini dia, sudah hampir masak ya. Kurang lebih seperti ini dia sudah masak. Ya, nah ini sudah masak. Lama proses masak ini 10 menit lah. Lebih kurang 10 menit proses memasaknya. Dan telurnya seperti ini dia akan bening putih. Nah, kalau dia kalau pempek telur nih, pertama dia bening putih kayak ini. Yang kedua dia membesar. Ini tandanya. Tapi masih belum masak. Kenapa? Karena ada telur di dalamnya, akan proses pematangan. Tapi tidak bisa pula ini ditinggalkan. Kalau dibiarkan, nanti pempek telur kita ini bisa pecah. Kalau dipecah tak cantik dia jadinya. Tapi pempek lenjernya ini tinggal sedikit lagi ya. Lagi masaknya karena belum mengembang kali. Nanti dia akan mengembang ya, saudara. Ini dia. Nih, tinggal sedikit lagi, belum 10 menit ya. Lebih kurang 3 menit lagi. Baru proses 7 menit. 3 menit lagi ini akan masak. Kita lihat nanti. Ini mana? Setelah ini nanti seperti ini. Ini nggak bisa kita tinggalkan deh ini. Kalau kita tinggalkan nanti dia takut pecah. Ini dia. Dan airnya harus mendidih seperti ini. Ini kayaknya udah hampir masak ya. Oke. Kita baru kita ambil ya seperti ini. Mana jadinya? Inilah dia pempek kita. Kita lanjutkan membuat cuko. Membuat cukanya. Tadi cuka ini bahannya ada 3 macam ya. 4 macam. Yang pertama bawang putih. Bawang putih. Ini bawang putihnya lebih kurang setengah on. Yang kedua cabai rawit 1 on. Cabai rawit. Dan ini gula aren atau gula merah
yang sudah kita larutkan. Ini dia, kita larutkan. Ini ada di dalamnya, ini saudara-saudara, ini asam jawa. Jadi cuka kita ini tidak pakai cuka makan, tapi rasa asamnya ini kita ambil dari asam jawa, lebih enak, lebih gurih, lebih alami, seger rasanya. Nih, jadi ini kita blender dulu ya. Kita blender, kita satukan blender ini dengan blender bawang putih. Ini kita blender, nanti kita gabungkan ke dalam larutan rebusan daripada gula merah dan asam jawa. Ini kita saring dulu. Oke. Jadi ini bawang putih dengan cabai yang sudah kita blender, kita gabungkan dengan air gula merah yang sudah kita saring tadi ya. Ini dia, kita kacau sampai mendidih ya, sampai mendidih. Baru nanti kita kasih garam. Nah, kita kasih garam ya, garam secukupnya. Kita coba dulu, nanti kita tes rasa. Kita coba kurang baru kita tambah. Oke, coba tes rasa dulu. Apa? Jadi pedas, manis, asam. Itulah namanya cukup pempek Palembang. Ini dia, sekarang sudah selesai, tinggal menunggu dia mendidih, maka siap untuk disajikan. Oke, saudara sekalian, tadi sudah menyimak dengan seksama dari proses awal pembuatan pempek, kemudian proses pembuatan cukanya. Nah, cukup ribet atau tidak tergantung dari pemirsa sekalian. Yang terpenting kita sudah menyajikan cara yang paling praktis dan mudah. Nah, sekarang mantap, mudah, dan enak. Ini masakan rahasia mertua. Rahasia mertua. Ternyata rahasia mertua ini, saudara, menghasilkan pempek yang lembut ya, tapi kenyal. Nah, gimana sih lembut tapi kenyal? Mudah dipotong, tidak menyakitkan gigi, bahkan tidak merusak gigi, apalagi pencernaan kita. Apalagi bagi saudara yang punya gigi palsu ya, tidak akan pernah tanggal ya, karena lembut. Nih, coba kita lihat dulu ya. Waktunya sekarang Abikade akan mencoba makanan tersebut. Yuk, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini buktinya. Tambahan cukanya lagi. Benar-benar kawin rasa antara pempek dan cukanya. Nah, kita bisa potong-potong ya. Oke, saudara, ini yang saya katakan tadi, hasilnya lembut ya. Ini kita lihat, mudah dipotong, tidak membanting atau tidak melawan ya. Tetap lembut ya, saudara. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang telur. Ini coba perhatikan, kita potong. Bayangkan saja, kita hanya memotong dengan menggunakan sendok pun, tanpa menggunakan energi yang besar ya, karena lembut
Nah, ini hasilnya, kita lihat telur tadi saudara. Lihat teksturnya, oke. Jadi tetap nyatu antara kuning telur tadi yang sudah diaduk beserta dengan pempeknya nih. Oke, menyatu tidak terpisah. Jadi kalau dipisah, telur direbus baru dimasukkan, akan kelihatan dia misahnya nih. Nah, putih telurnya kelihatan, kemudian dia terpisah dan tidak menyatu, sehingga pada saat kita motong dia membanting kemana-mana, telurnya keluar kemana-mana. Kalau ini tidak. Oke. Nah, tadi sudah mendapat tutorial bagaimana cara memasukkan ya telur tadi ke dalam cangkang dalam membuat pempek kapal selam. Oke, baik. Tadi kita sudah mencicipinya, luar biasa. Maka selalulah menyimak makan apa yang terbaru yang akan disajikan oleh ABKD. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe sebanyak-banyaknya, share ke kawan-kawan yang lain, ke media sosial saudara semuanya. Yang jelas seluruh yang ada di ABKD channel, insya Allah videonya bermanfaat. Baik pendidikan, kulinernya, traveling jalan-jalannya, semua ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.